Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ariska dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Hari ini Bu Ariska akan menyampaikan tentang protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, kemudian selalu jaga jarak, dan satu lagi, jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyimak video tentang apresiasi budaya Jawa. Tadi adalah tentang apresiasi budaya Jawa. Hari ini kita akan mulai pembelajaran baru tentang materi resensi buku. Oke, Bu Ariska akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Nanti anak-anak menyimak di PowerPoint tersebut seperti biasanya ya. Semangat! Oke, baik, langsung saja kita mulai tentang resensi buku. Pengertian dari resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik buku, film, maupun karya lain. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai karya tersebut layak dibaca atau tidak. Hal-hal yang ditanggapi dalam resensi adalah kualitas isi, meliputi kebaikan atau keunggulan dan kelemahan suatu karya, penampilan, unsur-unsur bahasa, serta manfaat bagi pembaca. Nah, di sini ada unsur-unsur resensi terdapat 6 bagian. Yang pertama, ada judul resensi. Judul resensi harus memiliki keselarasan dengan isi resensi yang dibuat. Judul yang menarik juga akan memberi nilai lebih pada sebuah resensi. Nah, ketika kita meresensi buku, kita harus memberikan judul yang terbaik agar lebih menarik seperti itu. Kemudian yang kedua, identitas karya atau data buku. Identitas karya atau buku
meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, dimensi buku, dan harga buku. Nah, jika buku yang akan Anda resensi adalah buku terjemahan, akan lebih baik jika Anda menuliskan judul asli buku tersebut beserta pengarang asli dan penerjemah buku tersebut. Seperti itu ya. Nomor 3, pendahuluan resensi. Dalam pendahuluan, memperkenalkan pengarang dan tujuan pengarang buku. Yang keempat, ringkasan buku. Ikhtisar adalah bentuk singkat dari karangan atau rangkuman. Ikhtisar merupakan bentuk singkat karangan yang tidak mempertahankan urutan karangan yang buku asli, sedangkan ringkasan harus sesuai dengan urutan karangan atau buku aslinya. Seperti itu ya, harus menggunakan buku yang asli ketika kita meringkas buku. Kemudian yang kelima, inti atau isi resensi. Inti resensi meliputi kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Penulis harus memberikan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan buku yang disertai dengan ulasan secara objektif. Secara objektif ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditunjukkan, serta kritik dan saran kepada penulis. Kemudian yang terakhir, menyusun sebuah resensi dengan hasil membandingkan resensi. Nah, di dalam sebuah resensi tersaji mengenai tanggapan atau komentar penyusun resensi terhadap karya yang diresensi. Tanggapan penyusun terdapat dalam kelebihan dan kekurangan buku. Di dalam resensi juga menampilkan sinopsis buku yang akan diresensi. Resensi juga menampilkan rekomendasi penulis resensi terhadap buku yang diresensi. Kemudian, informasi yang diperoleh dari resensi itu berbeda-beda dalam setiap resensi. Jika membaca novel atau buku kumpulan cerpen, tentu akan mendapatkan informasi mengenai unsur intrinsik novel atau buku kumpulan cerpen tersebut. Kemudian untuk tugasnya, carilah contoh resensi buku non-fiksi dan cermatilah unsur-unsur yang ada dalam resensi tersebut ya. Dicari unsur-unsurnya tadi sudah Bu Ariska jelaskan, ada judul, identitas karya atau data buku, pendahuluan, ringkasan, inti, dan penutup. Nah, itu nanti dicari dalam buku yang sudah anak-anak cari. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan melalui WhatsApp saja ya. Tepat waktu, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah materi tentang resensi buku. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu, kemudian dikirim lewat nomornya Bu Ariska lewat WhatsApp. Kemudian Bu Ariska hanya cukupkan sekian dari Bu Ariska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!